Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya, Iko Wahyu Suryaningsih, kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita ada satu persoalan yang terasa seperti jurang maut, yang tidak ada ujungnya, yang tidak pernah bisa kita keluarkan, yaitu persoalan hutang. Namun Tuhan tidak ingin kita terus terjerumus lebih dalam. Tuhan ingin kita mengalami kebebasan dalam soal keuangan. Beberapa langkah yang bisa kita ikuti, tidak hanya untuk terbebas dari utang, tetapi juga untuk tetap terbebas dari utang selamanya. Yaitu yang pertama, kita harus berkomitmen untuk bebas dari hutang sekarang. Yaitu dengan cara mengambil langkah pertama ini untuk menghadapi persoalan ke depan. Seringkali pertama ini menjadi persoalan yang tersulit dari keseluruhan perjalanan kita. Tetapi jika kita terlilit utang, kita perlu berkomitmen untuk terbebas dari utang dan melunasi semua hutang kita. Itu membutuhkan komitmen, membutuhkan disiplin, membutuhkan ketekunan, membutuhkan karakter dan pengorbanan, dan juga kepuasan yang sesaat. Tidak ada orang yang begitu saja terbebas dari hutang. Bebas dari hutang adalah satu proses yang disengaja. Jadi berkomitmen di dalam hidup kita untuk berhenti dan melunasi hutang kita. Yang kedua, kita akan memberikan kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Bahkan kita sedang berusaha untuk terbebas dari utang. Kita perlu memberikan persembahan perpuluhan kita. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Menabung, memberikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita ingin Tuhan memberkati suatu aspek kehidupan kita, kita perlu mengutamakan Dia di seluruh aspek kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita ingin Tuhan memberkati keuangan kita, kita perlu mengutamakan Dia dalam soal keuangan kita. Kita melakukannya dengan setia memberikan persepuluhan. Dan juga untuk diri kita harus setia menabung. Yang ketiga Bapak Ibu, daftarkan semua yang kita miliki, termasuk hutang dan penghasilan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah dibangun dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Untuk menjadi bijak dalam soal keuangan, kita harus memahami dari mana uang kita berasal dan kemana perginya uang itu. Orang bilang uang bisa bicara, tapi kenyataannya tidak. Uang hanya pergi begitu saja dan sangat mudah untuk sampai di akhir bulan dan bertanya kemana perginya semua uang itu. Namun ketika kita membuat anggaran, kita memberitahu uang kita kemana kita ingin pergi. Dan kita bertanya kemana perginya. Anggaran hanyalah pengeluaran yang direncanakan. Dan yang terakhir, kita harus membuat rencana pembayaran untuk melunasi hutang kita. Kita tidak akan lunas hutang secara kebetulan. Kita perlu memiliki rencana. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 21 ayat 5, pertimbangkan yang baik dan kerja keras mendatangkan kemakmuran. Jika kita tidak yakin bagaimana cara menyusun rencana pembayaran, kita perlu mencari penasihat keuangan. Sama seperti kita pergi ke dokter saat sakit. Menemui penasihat keuangan profesional atau bahkan teman bijak yang ahli mengelola keuangan dapat membantu kita kembali sehat secara finansial. Dan yang terakhir, jangan menambah hutang yang baru. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, cukuplah dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah kita terus mengandalkan hutang kita, tapi mari mulai saat ini bereskan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami supaya kami terus melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dan kami memulai dengan membayar hutang-hutang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.